Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Claudiana Teresa, NPM 1711077, kelas A61 Manajemen, mata kuliah Perpajakan. Pembahasan mengenai PPh transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri. Apa itu saham pendiri dan bukan saham pendiri? Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham saat penawaran umum perdana. Dengan kata lain, saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. 2. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri, saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori pendiri. Saham bukan pendiri ialah saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham. Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya. 3. Saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Pembahasan selanjutnya mengenai ketentuan hukum pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya diatur dalam PP nomor 41 tahun 1994 dan PP nomor 14 tahun 1997 serta Keputusan Menteri Keuangan nomor 282-KMK.04-1997. Pembahasan selanjutnya mengenai wajib pajak dan objek pajak. 1. Objek pengenaan pajak ialah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. 2. Subjek pajak ialah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Pembahasan selanjutnya mengenai tarif dan dasar pengenaan PPh transaksi saham dan sekuritas lainnya. Di sini ada jenis transaksi, tarif, dasar pengenaan pajak. Pembahasan pertama yaitu jenis transaksi. Semua transaksi penjualan saham dikenai tarif 0,1% dan dasar pengenaan pajak jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, jenis transaksi pemilik saham pendiri dikenai tarif 0,1% dan ditambahkan 0,5%, jadi 0,6% dengan dasar pengenaan pajak jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal Ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Pengenaan PPh atas penjualan saham. Pengenaan pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dilakukan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282-KMK.04 Tahun 1997. Dasar pengenaan pajak saham pendiri. Selain dikenakan tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan wajib pajak pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan, maka penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan PPh sesuai dengan tarif umum. Emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan PPh kepada kantor pelayanan pajak tempat ia terdaftar sebagai wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Emiten juga tidak diperkenankan untuk memperhitungkan tambahan PPh di atas sebagai biaya. Selanjutnya,
Saham bukan pendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut PPh yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Penyelenggara Bursa Efek wajib menyetor PPh kepada Bank Persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada Kepala KPPW setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetor. Pengenaan PPh atas transaksi penjualan saham selain saham pendiri dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Pembahasan selanjutnya mengenai tata cara pelunasan pajak atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek dilakukan dengan pemungutan atau pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan. Penyetoran pajak dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pembahasan selanjutnya pada contoh soal. Misalnya, Tuan Abi ingin menjual saham miliknya yaitu PT ABC Tbk dengan harga saham Rp2.000. Tuan Abi ingin menjual 5 lot, 1 lot sama dengan 100 lembar saham, yang berarti saham yang akan dijual adalah 500 lembar saham. Cara penyelesaian perhitungan dalam transaksi penjualan saham ini sebagai berikut. Transaksi jual 500 dikali Rp2.000 sama dengan 1 juta. Komisi broker 0,3% dikali 1 juta sama dengan 3.000. PPN 10% dari komisi, 10% dikali 3.000 sama dengan 300. PPh transaksi jual 0,1% dari nilai transaksi, 0,1% dikali 1 juta sama dengan 1.000. Biaya penjualan saham yang harus dikeluarkan adalah 4.300 yang berarti akan menjadi pengurang dari jumlah penjualan yang bisa diperoleh Tuan Abi. Jadi, dana yang diperoleh dari transaksi penjualan saham ini adalah sebesar Rp995.700. Besaran komisi sebesar 0,3% dari nilai jual ini ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers 2016 lalu terkait besaran biaya pialang minimum. API menetapkan untuk biaya transaksi pialang ditetapkan sebesar 0,2%, sementara untuk transaksi pembelian minimal sebesar 0,3%. Faktor PPN dalam pajak penjualan saham memang cukup kecil, yaitu 10% dari nilai komisi, yaitu sebesar 0,3%. Namun, mengingat jumlah dan transaksi nominal per hari di Bursa Efek Indonesia yang sangat besar, maka potensi PPN yang masuk dari transaksi jual beli saham ini ditentu juga sangat tinggi.